5 fakta Kebumen yang jarang diketahui orang, membuat kabupaten ini terus berada di bawah stigma daerah tertinggal. Apa yang muncul di benak ketika mendengar nama Kebumen? Mungkin, yang terbayang adalah kabupaten pinggiran di ujung barat daya Jawa Tengah dengan deretan pantai cantik yang belum banyak dijamah wisatawan. Atau mungkin, muncul ingatan tentang pantai Menganti yang viral dengan pasir putihnya. Nah, di video ini aku bakal kasih kamu 5 fakta menarik tentang Kebumen yang wajib kamu tahu. Yuk, langsung kita mulai. 1. Kebumen punya geopark yang diakui UNESCO. Tahukah kamu kalau Kebumen sebenarnya menyimpan sesuatu yang bahkan nggak dimiliki kota besar? Pada April tahun 2025, Geopark Kebumen resmi diakui sebagai UNESCO Global Geopark. Ini bukan pencapaian kecil. Geopark ini menyimpan kisah tentang batuan tertua di Jawa dan bukti terbaik teori tektonik lempeng di Asia Tenggara. Di kawasan Karangsambung, tersimpan jejak dasar samudera purba berusia 80 juta tahun yang terangkat menjadi daratan cikal bakal terbentuknya Pulau Jawa. Geopark Kebumen dijuluki The Mother of Earth karena kekayaan geodiversitas, biodiversitas, dan warisan budaya yang dimilikinya. Kawasan ini mencakup 41 situs geologi, 8 situs biologi, dan 10 situs budaya yang tersebar di 22 kecamatan. Jadi, buat yang masih bilang Kebumen, nggak ada apa-apanya, coba deh datang dan lihat sendiri. 2. Punya 2 waduk raksasa yang jadi lumbung padi Jawa Tengah. Hal kedua yang jarang disorot adalah peran vital Kebumen sebagai penyangga ketahanan pangan Jawa Tengah. Kebumen memiliki 2 waduk besar, yaitu Waduk Sempor dan Waduk Wadas Lintang. Waduk Wadas Lintang adalah bendungan dengan inti basah tertinggi di dunia hingga tahun 2006, tingginya mencapai 116 meter dengan kapasitas 443 juta meter kubik. Sementara Waduk Sempor punya sejarah kelam pada 1967, bendungan pembantu Waduk Sempor jebol dan menelan korban jiwa sebanyak 127 orang. Kedua waduk ini mampu menyuplai kebutuhan irigasi bagi areal persawahan di Kebumen dan Purworejo seluas lebih dari 30.000 hektar. Menghasilkan tambahan 210.000 ton beras per tahun. 2. 5 alasan yang membuat saya ingin balik ke Pantai Menganti Kebumen lagi dan lagi. Pantai Watu Bale, tempat wisata Kebumen yang cukup sekali saja dikunjungi. Berkat dukungan ini, Kebumen mampu surplus beras 150.000 ton per tahun. Jadi, setiap kamu makan nasi di Jawa Tengah, ada kemungkinan berasnya berasal dari sawah yang diairi oleh waduk di Kebumen. 3. Kota walet dengan ritual panen yang mistis. Kebumen adalah pusat produksi sarang walet terbesar di Indonesia. Kawasan Kares Gombong Selatan dengan ratusan gua alami menjadi habitat ideal bagi burung walet. Yang bikin unik, proses pemanenan sarang walet di Kebumen harus dilakukan dengan rangkaian ritual adat. Menurut kepercayaan warga setempat, sarang burung walet adalah milik Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Makanya, sebelum panen harus ada ritual meminta izin lengkap dengan sesaji, pembacaan mantra, hingga pagelaran wayang kulit. Bagi orang luar ini mungkin terdengar tahayul, tapi bagi warga Kebumen, ini adalah bentuk penghormatan terhadap alam dan kepercayaan turun-temurun. 4. Kebumen punya 53 km garis pantai eksotis. Kebumen memang sederhana, bahkan bisa dibilang ketinggalan dalam hal fasilitas urban. Di Kebumen tidak ada mall, bioskop, atau gedung pencakar langit. Mayoritas anak sekolah masih menggunakan sepeda ontel dan sangat minim kawasan industri sehingga polusi udaranya masih bersih. Tapi di balik kesederhanaan itu, Kebumen menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga dengan adanya alam. Garis pantai sepanjang 53 km di daerah selatan Kebumen menjadi destinasi menarik yang belum banyak diketahui. Berjajar pantai-pantai cantik, di antaranya ada Menganti dengan pasir putihnya yang langka. Di Jawa Tengah, Karangbolong dengan tebing kapur berlubang yang ikonik, Surumanis yang tersembunyi, Pantai Suwuk yang sering ramai dan masih banyak lagi. Setiap pulang kampung, saya selalu bersyukur. Meski Kebumen nggak punya Starbucks atau 21, setidaknya saya punya akses ke puluhan pantai cantik yang masih asri. Karena kadang, kebahagiaan nggak selalu soal seberapa maju fasilitasnya, tapi seberapa dekat kita dengan alam. 5 slogan, orang ngapak ora kepenak, yang jadi identitas kultural Kebumen. Fakta terakhir yang paling relate buat saya sebagai orang Kebumen adalah slogan khas daerah ini, orang ngapak ora kepenak.
Slogan ini menjadi cerminan identitas kultural yang kuat. Bagi warga Kebumen, berbicara tanpa dialek ngapak itu terasa hambar, nggak berjiwa. Ngapak adalah cara kami mengekspresikan diri dengan santai, blak-blakan, tapi tetap hangat dan ramah. Slogan ini juga menjadi bagian dari gerakan pelestarian bahasa daerah yang semakin langka di Indonesia. Yang melakukannya adalah komunitas-komunitas seperti Republik Ngapak. Komunitas ini aktif mengajarkan bahasa daerah Banyumasan kepada generasi muda agar nggak punah tergerus modernisasi. Setiap bertemu teman-teman dari luar daerah, mereka selalu kaget dengan logat Ngapak yang kental. "Kok ngomongnya aneh?" kata mereka. Tapi bagi saya, itulah yang bikin Kebumen tetap punya karakter. Di tengah gencarnya homogenisasi budaya, Kebumen masih setia mempertahankan bahasanya. Dan itu patut diapresiasi. Ngapak bukan cuma soal pelafalan huruf A yang khas, tapi juga tentang bagaimana kami melihat dunia dengan santai, apa adanya, dan nggak perlu ribet. Filosofi hidup yang sederhana tapi penuh makna. Gimana? Menarik banget kan fakta-fakta tentang Kebumen? Ternyata Kebumen bukan cuma indah, tapi juga penuh cerita dan keunikan. Kalau kamu punya fakta lain tentang Kebumen atau pernah berkunjung ke sana, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten budaya menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Buat saya pribadi, lahir dan besar di sini adalah anugerah. Meski kampung halaman ini sederhana, tapi kaya akan hal-hal yang jauh lebih berharga dari gemerlap kota besar dengan alam yang masih asri, sejarah yang dalam, dan identitas budaya yang kuat. Dan saya bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan Kebumen menuju pengakuan dunia.